Ya, kembali lagi Pak Isdar Moko, Ya. Kepala Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Bantul, Ya. terkait PPDB, Ya. penerimaan peserta didik baru. Ya. Sudah siapkah Pak tahun 2020 ini? Insya Allah. Bisa dijelaskan Pak untuk jalurnya Oke. seperti apa dari TK, SD, dan SMP? Ya, ya. Terima kasih. Jadi yang pertama perlu saya sampaikan, ini Pak Menteri, Pak Mendikbud itu memang sudah beberapa kesempatan menyampaikan terkait dengan tahun pelajaran baru ini dimulai sesuai dengan kalender akademik. Nah, berarti kalau kalender akademik kan nanti masuknya itu tanggal 13 Juli 2020 ini. 13 Juli? Iya, 13 Juli. Nah, untuk memasuki tahun pelajaran baru kan terus terang saja kan mesti terkait dengan kegiatan penerimaan peserta didik baru atau PPDB. Nah, makanya ini sudah disampaikan oleh Pak Menteri, ya PPDB tetap berjalan sesuai dengan kalender atau agenda. Nah, kami termasuk di Bantul, ini kami sudah mempersiapkan, di mana kita acuannya sesuai dengan payung hukumnya. Ini yang pertama adalah Peraturan Menteri Mendikbud nomor 44 tahun 2019. Permendikbud 44 tahun 2019. Yang kedua juga ada Perbu, Peraturan Bupati Bantul nomor 20 tahun 2020. Kemudian yang terakhir kita juga mengeluarkan Perka, Peraturan Kepala Dinas Dipura nomor 86 tahun 2020. Nah, di sana ini mengatur tentang berbagai seluk-beluk tentang mekanisme, teknis, tujuan, asas, kemudian sampai pada prosedur, sampai pada nanti pendaftaran kembali dan juga sampai pada hari pertama masuk sekolah. Sudah kita atur di sana. Yang mana ini tahapan dari PPDB itu ada 5. Ada 5 tahap. Mulai dari tahap pertama ada sosialisasi dan publikasi. Nah, ini sekarang sudah mulai sosialisasi dan publikasi. Yang kedua nanti tahapan pendaftaran. Yang ketiga tahapan seleksi. Yang keempat tahapan pengumuman. Yang kelima tahapan pendaftaran ulang. Seperti itu untuk tahapan-tahapannya. Nah, selanjutnya kita kemarin mengeluarkan Perka itu nomor 86 tahun 2020 itu sejak tanggal 11 Mei. Nah, mulai dari tanggal 11 Mei, kemudian kita sosialisasikan. Ya, sebelum Lebaran kita sudah sosialisasi dengan seluruh stakeholder, termasuk dengan OPD terkait, dengan kejaksaan, dengan Polres, dengan Kodim, kemudian dengan LSM, kemudian juga dengan pengawas, penilai, kepala sekolah. Kita adakan terus sampai saat ini masih sosialisasi. Termasuk kita perlu saya sampaikan pada seluruh masyarakat, kita kerjasama dengan Telkom terkait dengan nanti tentang pendaftaran peserta didik baru dengan online, khususnya untuk yang SMP. Ya, kalian SD, yang prasekolah atau TK PAUD itu masih dengan manual, artinya langsung bisa datang ke sekolah, kecuali memang ada sekolah tertentu, SD tertentu yang sudah memperlakukan dengan online, boleh, tapi itu sendiri, mandiri. Tapi secara keseluruhan Bantul yang online baru yang SMP. SD belum ya Pak? Belum. Ya. Kalau dulu tahun kemarin mas sudah, tapi karena ini kan harapannya kalau serempak seragam ya semuanya. Tapi kalau semuanya ternyata kan juga belum memungkinkan. Yang di jauh-jauh itu kan dengan sistem yang berbeda nih. Ya, jadi SMP itu online tapi SD-nya manual. Seperti itu. Nah, bisa untuk yang jalurnya tadi Pak, selain sistem yang berbeda ini kan ada beberapa jalur ya, di sana. Ya, ini perlu kami sampaikan bahwasanya sesuai dengan Permen ya juga Perbuk dan kami di Perka ini PPDB tahun 2020 ini kita ada 4 jalur. Ini yang online ini ada 4 jalur. Tapi khususnya yang SMP ya. Tapi untuk yang SMP ini sebelum ada online, ini ada pendaftaran peserta didik baru yang punya bakat khusus, yaitu bidang olahraga. Nah, kita punya ada 4 sekolah. 4 sekolah yang menyediakan KKO, Pak. KKO itu kelas khusus olahraga. Yaitu hanya 4 sekolah, yaitu di SMP 1 Kretek, SMP 2 Kretek, SMP 3 Pleret, dan SMP Imogiri 3. Ini punya kelas khusus olahraga, masing-masing hanya 1 rombel. Nah, dan itu
pendaftarannya nanti ini tolong ini bisa nanti masyarakat bisa mengetahui yang anaknya kira-kira punya bakat khusus bidang olahraga, misalnya jago bulu tangkis Iya. atau bela diri atau apa, itu bisa nanti di kelas khusus olahraga di 4 sekolah, dan itu pendaftarannya mulai tanggal 22 Juni. 22 Juni, jadi awal itu sebelum online. Nah, sampai tanggal 24. Nah, terus 25 itu ada tes khusus praktek olahraga. Bakat khususnya apa? Itu nanti tanggal 25 nanti seleksi. Itu. Yang bakat olahraga tadi rombel. Hanya satu rombel. Satu rombel. Rombel itu apa? Rombongan belajar atau kelas? Rombongan belajar Atau kelas. atau kelas. Jadi kapasitasnya hanya satu kelas itu kalau SMP maksimal 31. 31 rombongan Iya. belajar. Oh, berarti di 4. Jadi misalnya di SMP satu praktek, misalnya di sana ada 5 rombel mestinya, tapi yang satu rombel KKO, berarti nanti yang untuk online itu hanya 4 kelas atau 4 rombel. Itu mencakup seluruh olahraga atau hanya satu? Iya. Satu. Iya, cabang olahraga bakat khusus olahraga apa bisa masuk ke sana. Oh. Dan ini lintas rayon kalau ini, lintas Yuna. Jadi yang dari Sedayu mau datang ke Klaten nggak Bisa? apa-apa. Iya bisa. Yang dari Kasihan ke sana bisa. Karena apa? Kebetulan yang dibuka kelas khusus olahraga itu tadi hanya 4 sekolah tadi. Dan arahnya kan yang Wetan sama di Kidul. Sudah ada Pak yang mungkin nanti mendaftar itu sudah kira-kira sudah ada nih Pak? Yang ini kan resmi pendaftaran baru 22. Tapi sosialisasi kan sudah kita sampaikan. Nah ini sudah banyak juga yang tanya di sekolah informasi. Kemudian dari apa Pak? Atlet apa ini Pak? Ada seperti yang saat ini kita termasuk yang menonjol kan termasuk juga bela diri, atletik, termasuk senam, itu luar biasa. Kita di Bantul ini kan kita alhamdulillah Mbak untuk kegiatan Pokda, jadi Pekan Olahraga Pelajar DIY, kita itu juara umum itu 5 kali berturut-turut. Luar biasa. Iya, sedih juara. Ya, oke. Nah ini yang kelas khusus olahraga. Nah kemudian yang online itu ada 4 jalur. Yang pertama adalah jalur Yunasi, Yunasi murni. Kemudian ini bobotnya 55%. Ya, jadi kita di Bantulnya ada dibagi menjadi 5 Yuna. Ya, Yuna 1, 2, 3, 4, 5. Nah, ini nanti bisa diakses, masyarakat juga bisa lewat sekolahan, baik di SSD maupun di SMP, juga nanti bisa akses di web Dinas Dipora maupun di laman PPDB ini nanti di apa itu web untuk PPDB itu di bantulkap ya siapppdb.com. Itu masyarakat bisa mengakses laman itu untuk cari berbagai informasi. Nah itu termasuk nanti ini yang Yunanya Bantul itu dengan mana saja. Nah itu ada di sana. Bisa lihat. Yuna 1 itu di mana aja? 2, 8, 5 ya, itu yang jalur Yunasi. Yang kedua ini adalah jalur prestasi. Jalur prestasi ini bobotnya 20%. 20% ya. Dan jalur prestasi ini berarti lintas Yuna. Ya, contoh ya, anak dari SD yang ada di Kretek sana, di Kretek mau pengen daftar di SMP 2 Bantul yang dibeli antar. Boleh. Nah, tapi jalur prestasi. Kalau jalur Yunasi tadi harus sesuai dengan Yunanya. Tapi yang jalur prestasi itu boleh. Itu lintas Yuna. Dari Sedayu pengen daftar di SMP 1 Bantul dengan prestasi boleh. Seperti itu. Yang dari Pleret mau ke Banguntapan 1 boleh. Seperti itu. Itu yang prestasi 20%. Dan yang ketiga adalah jalur afirmasi. Jalur afirmasi itu adalah yang dulu biasanya familiar disebut miskin, yang tidak mampu. SKTM. Ya, itu bobotnya 20% juga besar itu. Ya, tapi ini bukan SKTM, Mbak. Kalau dulu kan surat keterangan tidak mampu bisa. Betul, ya. Kalau sekarang ini mulai tahun ini yang punya hak dan bisa mendaftar dengan jalur afirmasi ini adalah yang datanya sudah ada di BDT, basis data terpadu di Dinas Sosial, dan ini langsung kita link dengan Telkom dan ini sudah ditanam di server. Sudah tercover semua? Sudah. Ini pokoknya update yang terakhir. Kita paling mengikuti yang ada di Dinas Sosial.
dinas sosial update terakhir kapan itu yang kita pakai. Ya. Kalau misal nanti belum ada yang masuk gimana Pak? Ada proses-prosesnya? Maksudnya belum ada yang masuk? Seperti belum masuk di database tadi, mau daftar tapi nggak bisa. Makanya Pak, ini kita kan kalau tahun-tahun sebelumnya kan itu cukup dengan SKTM. Iya. Ya, minta Pak Lurah. Iya. Udah, kok semua orang yang datang ke Pak Lurah mesti dilayani terus, mesti diberikan. Nah, ini nggak bisa. Karena nanti kemudian ini menjadi bias itu, pengertian atau makna dari yang miskin atau afirmasi yang ini harus kita cover. Itu kan menjadi bias. Nah, makanya ini yang sudah terseleksi betul dan kita sudah kerjasama dengan dinas sosial, data sudah diberikan pada kita, anak Bantul yang betul-betul ini masuk di basis data terpadu tidak mampu ini siapa saja ada di sana. Ya, sudah tercover itu tadi ya Pak? Sudah. Itu kan update. Bahkan kemarin kan disampaikan itu tiap bahkan mungkin bulanan ya itu ada musyawarah desa itu kita menyampaikan itu musdes itu. Nah menyampaikan ini tambah yang tidak mampu. Kemudian itu juga di tindak lanjut oleh dinas sosial masuk data terpadu itu bisa kita akses. Bisa, jadi tidak usah ragu. Validannya sudah valid. Nah ini kan langsung karena apa dari musdes kan? Ya kalau musdes artinya kan tidak main-main. Tidak hanya sekedar karena ini tonggolan Pak Lurah enggak. Tapi musyawarah, itu layak, itu tidak, itu seperti itu. Ini jalur yang ketiga. Seandainya Pak, kalau ada yang memang belum masuk gimana Pak? Padahal memang termasuk orang tidak mampu, istilahnya seperti itu. Sangat mungkin juga itu, karena memang kondisi COVID ini kan kemudian bisa jadi ini bertambah. Betul. Tapi kita juga sudah sepakat, aturan kan harus tegas. Yang bisa kita masukkan di jalur afirmasi adalah yang sudah masuk di basis data terpadu. Nah mestinya ini kan kalau ini kan basis data terpadu ini kan langsung dari bawah Mbak. Dia mulai dari yang usulan Pak RT, Pak Dukuh, Pak. Nah mestinya kita percaya itu yang kita yakini akurat itu. Tapi kalau yang misalnya spontan ini ya itu berarti kan kami juga kevalidannya kami belum bisa yang menyatakan betul-betul miskin itu siapa kan kami juga tidak punya kewenangan itu. Iya, kriteria miskinnya itu seperti apa? Nah, itu kan yang sudah punya ada kewenangan OPD lain ya, seperti itu. Ya. Nah, kemudian yang terakhir, ini adalah jalur kepindahan tugas orang tua. Nah, kita maklum bahwasanya ada orang tua itu kan karena ketugasannya itu pindah-pindah atau mobile. Mungkin ada tentara yang tadinya itu kerjanya di Bogor, nah, kemudian dapat SK pindah tugas di Bantul. Ada misalnya dari kejaksaan misalnya, itu dari tadinya misalnya dari Kalimantan pindah ke Bantul. Ada juga nanti BUMN juga bisa Mbak, itu BRI atau dari mana, bank apa, perusahaan apa, bisa. Nah ini tetap pemerintah memberikan alokasi untuk jalur kepindahan orang tua itu bobotnya 5%. Ya 5% aja. Syaratnya SK ketugasan orang tua itu ditunjukkan dibawa ke Dinas Dipora. Kita punya posko, nanti kita akan layani. Jadi yang orang tua ingin mendaftarkan anaknya melalui jalur afirmasi ini, kepindahan tugas orang tua, ini adalah dengan membawa SK, bukti bahwa betul-betul SK-nya itu tugas pindah tugas, nanti kita berikan rekomendasi mau dituju sekolah mana. Nah, kita berikan rekomendasi tinggal dibawa ke sekolah sesuai dengan kota, hanya 5%. Kalau udah lebih dari 5% ya diseleksi. Sehingga ya tidak otomatis mesti ketompo ya enggak gitu. Kalau seandainya yang seandainya banyak ya. Bisa memilih yang Pak kalau boleh bebas boleh. Karena kan karena dia mungkin tugasnya kami Pak di Polsek Imogiri kami tinggalnya 2 Imogiri ya pilih aja di Imogiri ya kan silakan. Kami dikasihan tapi saya pengennya di SMP Melian Pak. Ya silakan aja enggak apa-apa. Sampai 2 Bantul boleh seperti itu. Ini 4 jalur secara online, kemudian ada 1 jalur secara khusus yaitu pas khusus olahraga tadi seperti itu. Kalau yang tadi Pak kembali ke jalur yang prestasinya seperti apa? Nah ini perlu saya sampaikan, ini memang agak beda dengan tahun-tahun kemarin. Karena kan tahun kemarin kan ada ujian UNBK atau ada yang SD USBN. Sehingga jalur prestasi itu yang dasar digunakan anak pertama jelas itu kan prestasi USBN. Jadi nilai SKHUN kalau yang SMP ya atau hasil nilai
USBN itu yang dipakai untuk dasar seleksi jalur prestasi. Tentu saja yang nilainya paling tinggi itu. Nah, berhubung dari SE Surat Edaran Mendikbud nomor 4 tadi USBN dihapus, kan tidak ada. Nah, kelulusannya tahun ini hanya pakai rata-rata nilai rapot 5 semester terakhir. 5 semester Terakhir ya. Jadi kalau SD ya berarti kelas 4, 5, 6. Ini kelas 6-nya itu semester 1. Itu 5 semester itu rata-rata ini sebagai dasar kelulusan. Yang SMP kelas 1, 2, 3 SMP 3 semester 1. Nah, itu 5 semester itu untuk rata-rata kelulusan. Itu yang dipakai untuk dasar kelulusan tahun ini. Nah, makanya kami biar nanti Pak, kalau nilai rapot kan agak bias, karena rata-rata bisa sama. Nah, makanya biar agak akurat, kita sudah atur, kita juga koordinasi dengan Dinas DIY. Itu ada pertimbangan lain untuk jalur prestasi, yaitu dengan disebut nilai gabungan. Nilai gabungan itu terdiri dari apa saja? Itu 3 hal. Yang pertama adalah nilai rata-rata kelulusan tadi, berarti nilai rapot. Ya. Yang kedua itu adalah nilai sekolah rata-rata USBN 4 tahun terakhir. Tuh, ini kita melacaknya 4 tahun. 4 tahun terakhir. Jadi kalau sekarang tahun 2020 kan USBN kan 2019, berarti sejak tahun 2015. Ya. Itu digunakan rata-ratanya untuk juga nanti pertimbangan nilai gabungan tadi. Ya, misalnya USBN di SD Donotirto misalnya. Itu tahun 16, 17, 18, 19 berapa, itu nanti tidak rata-rata. Nah, yang kemudian yang ketiga adalah nilai akreditasi sekolah. Nah, akreditasi sekolah kan itu nilainya kan misalnya sama-sama A kan ada yang nilainya 92, ada 93, ada 98. Nah, itu nanti rata-rata kemudian kita bobot yang nilai rapot tadi bobotnya 70%, yang nilai USBN bobotnya 25%, yang akreditasi bobotnya 10%. Jadi ini untuk dasar siswa daftar dengan jalur prestasi. Itu minimal kemarin kita tentukan 240. Jadi yang punya nilai gabungan 240 itu bisa mendaftar dengan jalur prestasi. Minimal ya. Ini sekolah tidak usah bingung, tidak usah repot-repot. Kami sudah olah Mbak ya. Sudah olah. Di dinas yang olah. Ya, di dinas di Pura Kabupaten Bantul. Karena kan kita menerima laporan tentang nilai raport, kita tahu tentang nilai USBN, kita tahu tentang akreditasi sekolah. Nah ini kemudian kita padukan, kita gabung. Akhirnya apa? Kita sudah dapat data anak yang nilainya itu 240 minimal. Itu misalnya di SD Bantul 1 berapa? Itu ada. Misalnya di sana yang memenuhi syarat 240 itu ada 15 anak. Itu tentang bayi sudah ada. Nah itu dia punya hak untuk daftar jalur prestasi. Yang di Brimo sana misalnya, itu yang nilainya 240 berapa? Satu sekolah A, B, C, D sudah ada. Ya, itu nanti dia punya hak untuk daftar jalur prestasi. Itu yang pertama. Yang kedua, ada juga prestasi non akademik maupun nilai akademik yang lain. Contohnya, misalnya dia anak punya prestasi, misalnya tadi punya kemampuan dalam cabang olahraga tertentu. Dia pernah OOSN, ya, Olimpiade Olahraga Siswa Tingkat Nasional. Nah, dia juara misalnya atletik tingkat nasional. Itu bisa punya piagamnya itu sudah nanti oleh kepala sekolah itu didaftarkan ke dinas, kemudian nanti sudah kita nilai dan itu nanti sudah kita tanam di server yang ada di Telkom. Itu nanti anak itu bisa mendaftar jalur prestasi, sehingga anak-anak kalau ada cuma diberitahu aja sama kepala sekolahnya, ini kamu punya hak untuk daftar jalur prestasi, udah tinggal nanti daftar. Dia mau di mana aja boleh itu. Lintas Yuna itu yang tadi prestasi, daftar tinggal di sana, klik itu datanya ada. Tapi kalau klik kok tidak ada ya berarti memang dia tidak ada. Lintas Yuna bersaing lagi dong Pak dengan yang lain. Betul, iya karena itu jatahnya 20% tadi ya. Tapi kan artinya mungkin ada juga dia dari misalnya tadi sampai contoh dari Sedayu. Oh dia tidak mau sekolah di SMP Sedayu, maunya di SMP 1 Baru, boleh kalau jalur prestasi. Gitu. Tapi di sana nanti juga terbatas untuk kuota kan 20%. Jadi nanti seleksi. Ya seperti itu. Diseleksi lagi ya? Ada seleksi lagi.
Terkait yang posko Pak, tadi Bapak menyebut ada posko ke PPDB. Iya. Seperti apa tuh? Ya, betul. Sebelum sampai ke posko, saya akan sampaikan kepada masyarakat dulu terkait dengan jadwal ya. Dengan jadwal. Jadi tadi saya sudah sampaikan untuk yang jadwal PPDB non online itu kan KKO, itu tanggal 22 itu sudah mulai pendaftaran sampai 22 Juni. Juni. Ya, tanggal 25-nya sudah seleksi. Ya. Kemudian untuk yang jalur 1 afirmasi yang tidak mampu, 2 prestasi, yang ketiga kepindahan orang tua, itu dilaksanakan mulai tanggal 25 sampai 27 Juni. Nah, itu lebih awal. Ya, jadi tadi kan ada anak yang memang pengennya dia kan dari Panda, pengennya di SMP 1 Bantul. Iya, saya ingin di Bantul. Yang jalur kepindahan orang tua juga mungkin milihnya kan bebas. Nah, ketika nanti itu ternyata tidak diterima, ya karena memang kuotanya sudah terbatas tadi, dia masih punya kesempatan untuk daftar pada jalur Yunasi yang murni tadi, yang jumlahnya ada 55%. Nah, ini masih bisa ke sana, jadwalnya tanggal 29 Juni sampai tanggal 1 Juli. Jadi masih ada waktu. Ya, jadi tidak diterima jalur prestasi tidak apa-apa, nanti masih bisa masuk di jalur Yuna. Tapi harus kembali di Yunanya. Ya, kalau yang prestasi kan bisa lintas Yuna. Tapi kalau yang Yuna ya memang harus di Yunanya sendiri. Seperti itu. Oke, terus kaitannya dengan yang tadi posko, ini perlu kami sampaikan juga bahwasanya terkait dengan informasi, publikasi, kemudian mungkin ada kendala, ada permasalahan atau hal-hal yang mungkin tidak jelas yang ditanyakan oleh masyarakat. Kami di Dinas Dipora kami membuka posko tentang PPDB 2020 ini. Jadi kami memberikan layanan kepada masyarakat yang mau tanya apa saja, termasuk mau minta tadi yang jalur kepindahan tugas tadi kan rekomendasi. Kami siap untuk melayani masyarakat dengan sebaik-baiknya karena sesuai dengan tujuan daripada PPDB ini adalah kita memberikan kesempatan kepada seluruh warga negara usia sekolah untuk mendapatkan akses sekolah yang seluas-luasnya dan kami memberikan pelayanan yang sebaik-baiknya. Nah, makanya kami ada posko dan kami sudah ada surat keputusan kepala dinas tentang tim PPDB yang ada di dinas, termasuk nanti yang tugas di posko PPDB 2020 ini. Nah, posko itu sendiri ini kita siap buka sesuai dengan jam kantor. Ya. Namun demikian kita juga nanti akan share katanya dengan nomor yang bisa dihubungi kalau seandainya nanti tidak harus datang, itu bisa menghubungi. Kalau yang melalui hotline nanti kan bisa 24 jam. Termasuk nomor saya sendiri, saya nomor iya. Saya ingin langsung juga memberikan layanan pada masyarakat yang sejelas-jelasnya. Tanya kalau tidak pas, tanya langsung pada kepala dinas salayani. Nomor HP saya sudah saya share 081 2278 0137. Itu yang pertama saya share, nomor saya dulu. Siap diganggu kapanpun, Pak. Siap. Ini yang jelas untuk kepentingan masyarakat. Karena memang ini PPDB tahun ini agak beda dengan tahun kemarin. Tahun kemarin kan tidak semuanya online. Ya, jadi kemarin ada yang jalur itu 500 meter radius 500 meter harus diterima. Radius gitu ya, Pak. Iya. Dan itu masuk Yunasi. Tidak itu wajib, itu di luar Yunasi. Di luar Yunasi. Iya, itu pokoknya 500 meter itu wajib diterima. Iya. Ya, dan itu di luar online. Nah, sekarang tidak ada itu. Iya, tidak ada. Itu semua ya masuk Yuna. Ya, Yunanya kan basis kecamatan. Jadi misalnya dalam satu kecamatan ada yang jarak rumahnya 100 meter dari sekolah atau depan sekolah, dengan yang masih satu kecamatan yang 1,5 kilo hanya sama. Ya, itu yang membedakan. Juga masyarakat kalau pengen meminta penjelasan ini karena beda dengan tahun kemarin, itu makanya kita berikan layanan yang sebaik-baiknya. Ada nanti beberapa channel yang bisa dihubungi, tapi yang saya share pertama adalah nomor saya. Dan ini langsung saya 24 jam. Mantap sekali. Untuk yang online Pak, tadi menggunakan dengan Telkom. Ya, kita kerjasama dengan nanti kan pasti itu bareng ya Pak, kita mau akses semua itu bareng. Tentunya pasti ada down-nya. Seperti apa Pak nanti kalau misalnya warga yang ngalamin kayak itu pasti udah panik. Ini gimana ini ya? Seperti itu mesti. Ya. Jadi ini kita juga belajar dari pengalaman. Ya, ada memang beberapa daerah
itu atau kabupaten itu yang mekanisme atau pelaksanaan PPDB online ini kan tidak mesti dengan Telkom. Ya, jadi ada yang dengan yang lain, ya tidak ada masalah kan? Ya, ada pihak lain yang menangani itu. Nah, kita memang komitmen konsisten dengan Telkom juga karena berdasarkan pertimbangan banyak. Kita sudah dari beberapa tahun yang lalu kita menggunakan kerjasama dengan Telkom dan ternyata itu bagus. Dan dari waktu ke waktu selalu kita evaluasi hal apa yang kemarin itu ada terjadi tanda petik kelemahan atau trouble, ini ya kita evaluasi. Ya, kemudian kita upayakan nanti ada ke depan lebih baik seperti itu. Nah, termasuk salah satunya bagaimana ketika nanti itu karena kan jaringannya sangat sibuk nanti pada masuk pada waktu yang sama. Betul. Terutama ketika pendaftaran hari-hari terakhir atau jam-jam terakhir dan gitu. Nah, ini mesti Nah, ini alhamdulillah Mbak, ini kemarin kita sudah sampaikan itu ke Telkom dan itu yang bertanggung jawab masalah teknis kan itu jaringan kan itu yang tanggung jawab dari Telkom. Jadi nanti Telkom yang itu sudah berupaya menyiapkan dan mengantisipasi ketika itu ada permasalahan-permasalahan tersebut. Dan ini tahun kemarin alhamdulillah tidak ada kendala di situ. Nah, tapi kalau seandainya pun nanti muncul kendala itu, kita juga sudah nanti menyiapkan antisipasinya, termasuk kalau seandainya itu kemudian itu terkait dengan waktu dan kemudian itu karena itu kesalahan teknis, berarti kita yang tanggung jawab. Nanti kita yang akan memberikan solusi. Termasuk seandainya ini karena memang ini ada yang waktu itu putus sampai sekian menit, ya nanti mestinya kita juga konsisten. Ya, kita nanti ambil kebijakan yang terbaik seperti itu saja. Saya belum menyampaikan nanti terus mau diperpanjang atau enggak. Saya tidak akan menyampaikan itu karena Pak, insya Allah nanti harapannya baik dan bermasalah. Karena Pak, ini sudah kita sampaikan ke pihak yang memberikan layanan tentang teknis. Ya, tapi nanti tentang bagaimana kapasitas bandwidth-nya, bagaimana tentang kaitannya dengan jaringannya, bagaimana terkaitan dengan kekuatan dari itu sudah kita antisipasi. Iya, karena kan proyeknya itu pasti di jam-jam terakhir itu dan orang tua mungkin sudah panik, sudah semua cara gitu kan pastinya nanti Pak ini gimana gitu. Makanya kita teleponnya juga sudah siap ya Pak. Ya, kita memberikan layanan posko tadi kan itu salah satunya ada untuk itu. Jadi kita nanti sampaikan pokoknya ini ternyata dari ada permasalahan dan kita harus ambil langkah apa seperti itu. Jadi tidak perlu panik pada masyarakat Bantul karena kita sudah kerjasama dengan Telkom dan ini dari pengalaman tahun-tahun kemarin Telkom bisa memberikan kerjasama yang bagus dan luar biasa. Bagus, semoga lancar dan sukses ya Pak. Amin. Untuk posko Pak itu dimulai tanggal berapa? Iya. Untuk layanan ini sebenarnya sudah kita mulai Mbak. Sudah mulai sejak kita karena tahapan kan sudah mulai ini. Sudah tahapan sosialisasi PPDB ini sudah tahapan sosialisasi. Nah, ketika sosialisasi ini sudah banyak yang menanyakan ke kami. Ya, termasuk kami sebenarnya kan sudah setelah sosialisasi dengan sekolah kan wajib juga memberikan publikasi sosialisasi kepada masyarakat. Jadi di sekolah-sekolah ini juga sudah dipasang informasi tentang PPDB. Nah, kami di dinas juga sudah ketika kami sudah mulai sosialisasi sudah setiap saat kita sudah siap menerima misalnya layanan informasi kepada dari masyarakat. Termasuk misalnya ada yang sudah Pak ini kami mau minta rekomendasi karena saya pindah tugas dari Jakarta pindah Bantul. Nah, kami sudah memberikan rekomendasi, Pak. Kemarin sudah ada ya. Sudah ada itu. Ya. Untuk kedepannya metode apa dan seperti apa pembelajaran untuk kedepannya kita tanyakan ke Pak Is, tapi ditahan dulu. Kita kembali lagi saat lagi. Ya, terima kasih.